Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang sesuai nanti dengan kartu yang terbuka aja ya. Oke. Cluenya di sini ada seseorang di sini yang sangat tertarik sama kamu. Di mata dia kamu sangat menggoda imannya ya, bahkan di sini ada keinginan dari dia untuk mengencani kamu. Dan bahkan aku lihat di sini dia kayak ingin memberikan pernyataan cinta seperti itu ya, atau kejutan bagi kamu. Mungkin dia akan menyatakan perasaannya terhadap kamu ya, dia akan menyatakan rasa cintanya terhadap kamu, karena aku lihat di sini dia ingin memiliki cinta tanpa syarat dengan kamu, ketulusan cinta ya. Dan bahkan orang ini ingin memberi dan menerima cinta yang penuh dengan kasih sayang. Aku melihat kayak ini kayak energi orang lama ya, energi orang lama. Oke, kita lihat dulu ya, kita lihat apakah memang ini energi orang lama atau siapa. Oke, kita lihat ya, siapakah dia yang ingin menawarkan cinta terhadapmu. The Hangman. Oke. Aku melihat orang ini merasa bahwa dia ini tidak mau memperjuangkan cinta atau memperjuangkan hubungan jika hasilnya nihil. Dia ingin memiliki hubungan yang seimbang ya. Kalau aku lihat di sini, dia sudah memikirkan jauh-jauh hari, dia sudah memikirkan begitu lama ya, begitu lama tentang keputusan dia tentang sesuatu yang berhubungan dengan percintaan yang seimbang dengan siapa ya, terus itu maunya seperti apa konsep hubungannya, itu dia udah banyak pikirkan aku lihat di sini. Dan aku melihat di sini dia tidak mau lagi melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Jadi aku melihat di sini dia ingin memastikan kebutuhan dia dan pasangannya itu seimbang. Jadi kalau aku lihat kemungkinan dia ini pernah disia-siakan oleh seseorang. Dulu dia pernah sebegitu cintanya dengan seseorang, dulu dia pernah seberjuang itu, sebegitu berjuangnya dia mempertahankan hubungannya dengan seseorang, tapi ternyata disia-siakan oleh orang lain gitu ya. Dia ini orang yang pernah berjuang tapi disia-siakan. Oke, sehingga di sini dia sekarang tidak mau lagi melakukan pengorbanan cinta jika tidak berarti apa-apa ya, jika tindakan dia hanya sia-sia. Gimana sih aku harus ngomongnya,
dia tidak melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu kurang effort, ya dia juga akan kurang effort gitu ya. Kalau aku lihat di sini, aku melihat di sini dia adalah orang yang selama ini sering memberikan batasan terhadap kamu. Jadi kamu mengenal orang ini tuh nggak leluasa gitu loh ya. Dia kayak seolah-olah selalu menarik diri dari kamu atau menghindari kamu atau tidak tidak ingin terlalu dekat dengan kamu atau tidak terlalu intim, terlalu intens dengan kamu. Dialah orangnya. Ya, kenapa seperti itu? Ternyata aku melihat di sini kamu dan dia itu tidak direstui oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa jadi keluarga ya. Aku lihat di sini. Jadi ini kenapa dia menunjukkan batasan dengan kamu, karena situasinya ada pihak lain yang tidak nyaman dengan hubungan kalian. Kemungkinan ini bisa jadi kekuatan dari eksternal, mungkin orang tuanya atau anggota keluarga yang tidak menginginkan kalian bersama, atau keberatan dari lingkungannya ya, atau bahkan memang ada orang lain, pihak ketiga, pilihan lain, pasangan lain yang memang suka sama dia sehingga menginginkan kalian untuk berpisah, dan akhirnya menyebabkan perselisihan dan kesalahpahaman di antara kalian berdua. Dan inilah yang menjadi tantangan di hubungan kamu bersama dia. Jadi aku lihat di sini kamu kenal orangnya, dia orang masa lalumu ya, dia orang lama. Aku lihat di sini. Kemudian Nine of Pentacles. Selama kamu bersama dia, aku melihat bahwa hubungan kalian banyak ketidakstabilannya, kurang rasa aman di dalam hubungan ini. Terus itu juga aku melihat mungkin salah satu di antara kalian ini sering sekali menuntut semua keuntungan dari pasangan tanpa mau berusaha. Misalkan gini, dia suka mintain uang ke kamu, suka nyuruh-nyuruh kamu tapi nggak mau ngemodalin kamu, kayak gitu loh ya. Kalau lihat di sini dia ini orang yang terlalu memanjakan diri dengan barang-barang yang mewah ya. Bahkan aku lihat di sini mungkin dia orang yang memiliki hutang, atau bahkan dia memiliki setumpuk hutang di hidup dia ya, dan mungkin justru malah kamulah yang harus membayar hutang-hutangnya itu. Seperti itu aku lihat di sini ya. Ada pertanda bahwa memang dia ini orang yang nggak jujur ya. Ada ketidakjujuran dari si dia. Dan juga aku melihat di sini orangnya gengsian ya. Bahkan aku melihat dia ini adalah orang yang lebih memilih tentang uang dibandingkan cinta. Seperti itu. Itu ciri-cirinya ya. Kemudian aku melihat ada pengkhianatan yang dia pernah lakukan terhadap kamu. Pengkhianatan, kebohongan, perselingkuhan, apalagi ketidakjujuran ya, kebohongan, kecurangan. Dan ini aku lihat dia selalu mencoba terbuka atau jujur tentang apapun yang kamu inginkan, tapi sebenarnya kejujuran itu untuk menutupi hal lainnya, hal kebohongan lainnya. Jadi gini, ketika kamu curiga tentang sesuatu yang berhubungan dengan dia gitu ya, nah terus itu kamu tanya tentang hal yang kamu curigai itu, oke, dia ternyata jawab, dia berkata dengan jujur, dia menceritakannya. Tapi sebenarnya kejujuran itu hanya sebatas itu aja. Ternyata di belakang itu semua dia masih memiliki banyak kebohongan, banyak rahasia, banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu. Kayak gitu ya. Terus itu juga dia ini orang yang mungkin selama ini selalu menyembunyikan perasaannya tentang kamu ya.
dan dia pintar sekali mempengaruhi kamu atau memanipulasi kamu, mendominasi kamu, seperti itu. Jadi dia harus dia pintar sekali memanipulasi kamu sesuai maunya dia, gitu loh. Kamu bisa, saking dia pintar memanipulasi kamu sehingga kamu bisa melakukan apapun yang dia mau, gitu. Dia mau A, kamu akan kasih. Dia mau B, kamu akan kasih, kayak gitu. Memang pintar memanipulasi dia ini. Terus itu juga aku melihat di sini di hubungan kamu dengan dia memang ada seseorang teman yang berpura-pura baik di sini, padahal sebenarnya teman itu adalah orang yang mencoba menyabotase hubungan kalian. Energinya jadi nggak jauh-jauh pihak ketiga ini ya, selingkuhan atau orang yang tertarik dengan dia ini nggak jauh-jauh. Dia dari circle dia atau circle kamu, gitu ya, entah dari circle pertemanan atau circle pekerjaan ya, yang seperti itu, nggak jauh-jauh dari situ-situlah. Kalau aku lihat di sini teman ya, dia yang berlagak sebagai teman yang baik, yang ramah, yang sopan. Nah, itulah yang menyabotase hubungan kalian dengan orang ini. Kalau aku lihat sebenarnya orang ini toksik banget ya, orang ini toksik banget, tapi entah kenapa dia sebenarnya punya rasa sama kamu. Tapi memang sampai sekarang mungkin perasaan itu masih dia sembunyikan, tidak dia utarakan sama kamu. Ya, karena di sini ada suatu keinginan atau keuntungan yang ingin dia dapatkan dari kamu. Dengan cara apa? Memanipulasi kamu. Gitu ya. Kemudian ada Ace of Swords. Ada ketidakjelasan di hubungan ini tentang, mungkin bisa jadi tentang sebuah komitmen atau kejelasan hubungan ini mau dibawa kemana, atau status hubungan ini seperti apa. Itu nggak ada kejelasan yang aku lihat di sini, sehingga sering terjadi kebingungan dari kamu, sebenarnya kita ini siapa, gitu ya. Dan mungkin juga sering sekali terjadi kesalahpahaman dan praduga yang terkadang sering terjadi di antara kamu dengan dia, karena ternyata kamu dengan dia itu masih memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda ya. Terus itu juga aku melihat di sini kamu sudah terlalu banyak berjuang dan terus berusaha keras untuk bisa bersama dengan dia atau mendapatkan perhatian dia, seperti itu. Cuman sayangnya ya orangnya egois, dan ternyata orang ini kalau berkomentar atau berbicara gitu ya sangat menyakitkan ya. Terus juga ngomongnya suka belak-belakan, pedes omongannya. Aku lihat di sini ya, indikasi yang wah banget sih. Dan aku melihat bahwa dalam percintaanmu bersama dia ternyata penuh dengan kesulitan atau ambiguitas ya, ambigu, yaitu tadi tentang kejelasan hubungan. Sebenarnya kamunya ini siapa dia, pasangan kah, atau hanya teman kah, atau hanya ATM berjalan dia kah, seperti itu ya. Ada keambiguan di hubungan ini, bahkan kesulitan, hubungan yang penuh dengan rasa sulit gitu ya. Bahkan di sini juga ada masalah dalam koneksi kalian ya, mungkin karena disebabkan oleh komunikasi yang buruk atau bahkan komunikasi yang tidak ada sama sekali di antara kamu dengan dia. Dan aku lihat di sini juga ada permusuhan atau kebencian di antara kamu dengan dia. Entah di sini kamu yang benci banget sama dia atau dia yang benci sama kamu. Dan ini sudah mendarah daging, aku lihat ya. Bahkan sampai aku lihat di sini sampai ada yang saling menghina di sini. Dan ya, aku lihat di sini ada perselisihan juga di antara kamu dengan dia. Situasi terburuknya ya kalian mungkin saat ini sudah berpisah. Bisa jadi kamulah yang benci banget sama dia, kamulah yang benar-benar dendam ya, dendam sama dia, benci ya. Saat ini kamu kayak menganggap dia musuh, bukan lagi pasangan. Aku lihat ya, gimana enggak, kamu aku lihat di sini dimanfaatkan secara materinya, kemudian dimanfaatkan kebaikannya, dimanfaatkan dengan perselingkuhan dia
ya. Dia berselingkuh di belakang kamu, berbohong, menyimpan banyak hal, ya, mengkhianati kamu. Wah, aku lihat di sini ancur-ancuran, aku lihat kamu di sini ya. Tapi aku lihat di sini apakah ini bisa dianggap kamu harus bersyukur ya, karena kalau aku lihat di sini semua sudah terungkap. Penipuan yang telah dia lakukan terhadap kamu, pengkhianatan yang telah dia lakukan terhadap kamu, perselingkuhan yang dia lakukan, itu semuanya sudah terungkap, semuanya sudah jelas. Aku lihat semuanya sudah terbuka ya, dan kamu sekarang sudah tahu, sudah menyadari seberapa berkualitasnya dia, seberapa tidak berkualitasnya dia di sini, dan kamu sudah tahu sifat asli dia ini seperti apa. Dan aku melihat saat ini memang kamu sedang mulai memulihkan ketenangan hatimu, kepercayaan dirimu ya, setelah kamu melewati masa-masa sulit dalam hidupmu bersama dia ya. Intinya saat ini kamu memilih untuk tenang. Jadi ini orang masa lalu ya, orang yang penuh dengan pengkhianatan, aku lihat di sini. Oke. Kenapa dia ingin menyatakan perasaannya lagi ke kamu? Ada apa di sini? Kenapa dia ingin menyatakan perasaannya lagi ke kamu? Ceritanya akan seperti apa ini? Oke. Ya, bisa jadi dia ingin menyatakan perasaannya dia dengan kamu karena kemarin kan dia nggak jujur tentang perasaan dia ke kamu. Kalau aku lihat di sini ya, kemarin kan dia hanya memanfaatkan kebaikan kamu, dia udah ngerasa enak gitu loh, tanpa dia memberikan kejelasan sama kamu tentang kamu ini siapa bagi dia gitu ya. Dia udah ngedapetin banyak hal dari kamu, dan memang niat dia dari awal mungkin itu hanya ingin mendapatkan sesuatu dari kamu, terutama materi di sini, sehingga dia udah ngerasa nggak perlu lagi gitu kan mengatakan bahwa dia sayang sama kamu, dia punya rasa cinta ke kamu, karena tanpa ngomong seperti itu pun dia sudah mendapatkan hal-hal yang dia mau, terutama tentang materi gitu loh ya. Bahkan di sini ada yang sampai bayarin utang dia, itu membiayai gaya hidup dia seperti itu ya. Jadi itu. Nah, sekarang mungkin karena kamu the moon ini, kamu memilih untuk pergi, kamu memilih untuk meninggalkan dia, dan kamu sudah tahu dengan jelas aslinya dia ini siapa, aslinya dia ini seperti apa, sehingga di sini dia ingin jujur sama kamu, ingin menawarkan cinta lagi ke kamu, ingin ngasih tahu kamu bahwa dia masih sayang gitu sama kamu ya. Aku lihat di sini. Oke. Karena gini, sekarang dia merasa kayak sudah kehilangan kepercayaan dari dirimu. Dulu dia tanpa ngomong bahwa dia cinta, dia sayang sama kamu, tapi kamu masih memiliki rasa percaya terhadap dia seutuhnya, sehingga tanpa dia ngomong bahwa dia cinta, dia sayang sama kamu, sudah kamu berikan segalanya. Nah, jadi dia nggak perlu ngomong. Tapi sekarang kamu sudah tahu segalanya, dia tukang selingkuh, dia player, dia toxic, dia red flag, dia penipu ya. Akhirnya dia kehilangan sosok kamu yang selalu memperhatikan dia, sosok kamu yang selalu memanjakan dia, memberikan dia segalanya gitu, memberikan kenyamanan, memberikan ketulusan cinta, memberikan kasih sayang gitu ya. Itu kehilangan semua dia, karena sekarang kamu sudah tidak percaya lagi sama dia gitu ya. Bahkan aku melihat sekarang kamu kayak sudah
merasa hubungan ini sudah basi, hubungan ini sudah membosankan, hubungan ini sudah tidak ada gairahnya lagi bagimu. Dan aku lihat sekarang kayak kamu udah close off banget hubungan ini ya, kamu sudah udah mengakhiri hubungan ini. Terus itu juga aku melihat di sini dia akhirnya sadar ya, kalau misalkan dia ingin kembali lagi dengan kamu, maka dia harus bisa memperbaiki masalah di antara kalian berdua. Bahkan dia harus bersedia untuk memperbaiki luka sebelumnya yang telah dia torehkan ke kamu, serta menghilangkan karma-karma buruk yang terjadi di hubungan ini. Dia harus selesai dulu dengan karma-karmanya gitu. Kalau aku lihat di sini ya. Kemudian aku melihat di sini sekarang dia ngeliat kamu kayak memandang hidupmu dengan lebih maju aja gitu. Dia merasakan bahwa sekarang pandangan kamu tentang cinta itu sudah berubah ya. Sekarang kamu lebih sudah bisa melepaskan kecemasan, energi yang tidak menyenangkan ya. Kamu sudah berpegang teguh pada hidupmu sendiri ya, kamu sudah bahagia dengan hidupmu sendiri ya. Bahkan kamu sudah menemukan cinta dirimu ya, baik paling enggak mencintai dirimu, kamu sudah menemukan arti sebuah cinta paling enggak terhadap dirimu sendiri gitu ya. Dan aku lihat di sini ya, dia memandang kamu sekarang kayak dirimu itu sudah diselimuti oleh keraguan terhadap dia ya. Dan aku lihat di sini dia sudah merasa banget bahwa dia sudah kehilangan kepercayaan dari dirimu, sosok bintang yang terbaik bagi dia, sosok pasangan yang terbaik bagi dia ya. Dan sekarang aku melihat dia udah ngerasa kurang percaya diri lagi daripada yang sebelumnya. Dulu mah wah pede banget dia ya, memanipulasi kamu, memanfaatkan kamu. Sekarang justru malah di sini dia kayak mengkritik dirinya sendiri ya. Dia merasa kayak dirinya serba kurang, jauh di bawah kamu, merasa tidak pantas mendapatkan kamu, kayak gitu ya. Dia kayak nggak percaya diri gitu ya. Terus itu ya, aku melihat di sini kayak dia memandang kamu itu adalah sosok seseorang yang memiliki kualitas yang luar biasa, sehingga dia merasa kayak nggak pantas gitu loh bersanding dengan kamu atau ada di sisi kamu, di dekat kamu. Tapi ya, aku melihat di sini sebenarnya dia sudah tahu bahwa hubungan ini mungkin memang hampir berakhir atau mungkin memang sudah berakhir. Walaupun di sini dia tahu, tapi dia tetap ingin menunda mengakhiri hubungan ini. Ya, karena dia khawatir akan menyesali atau akan menderita ya akibat dari timbulnya kalau misalkan dia benar-benar mengakhiri hubungan ini. Entah dia merasa akan kehilangan kamu, merasa kayak akan tidak ada lagi sosok yang seperti kamu yang akan dia temui ke depannya, kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini dia kayak menutup-nutupi atau kayak mendenial lah, lebih tepatnya mendenial bahwa hubungan ini sudah hancur. Itu dia denial. Hubungan ini pada sudah berakhir, itu dia denial. Ya, dia nggak mengakui bahwa hubungan ini sudah berakhir. Gitu. Dia nggak mau percaya atau nggak mau mengakui bahwa hubungan ini sudah selesai. Dia masih ingin tetap mempertahankan hubungan ini, dia menunda untuk mengakhiri hubungan ini. Dia merasa percaya diri bahwa hubungan ini tuh masih bisa diperbaiki atau masih bisa dijalani seperti itu ya. Padahal kebenarannya memang hubungan ini sudah rusak, udah nggak bisa lagi diperbaiki ya. Dan aku lihat di sini dia masih nggak mau menyerah. Dia ingin tetap mencoba memulihkan koneksi di antara kalian berdua seperti itu ya. Tapi karena ini the tower dan the towernya juga reverse, aku lihat di sini ada rencana semesta yang semesta berikan di hubungan kalian, bahwa memang hubungan kalian harus benar-benar diubah secara menyeluruh ya. Sebaiknya dia tidak mencoba untuk memulihkan koneksi kalian berdua ya sebelum semuanya membaik, sebelum semuanya bisa diselamatkan ya. Jadi secara menyeluruh hubungan ini harus diubah dan tidak bisa kembali lagi ya. Tidak bisa kembali, hubungan ini memang harus benar-benar berubah
gitu. Apakah memang harus benar-benar berakhir tanpa kembali lagi, atau mungkin seseorangnya yang harus dirubah. Ya, aku lihat di sini. Karena kalau aku lihat saat ini inilah konsekuensi yang harus dia dapatkan, ya, yaitu kepergianmu, yaitu kehilangan kamu. Karena gimana kamu nggak dijauhkan, gimana kamu nggak diambil lagi oleh semesta, gimana kamu nggak dipisahkan oleh dia. Karena ternyata setiap saat kamu menjalani hubungan dengan dia, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Bahkan di sini kamu dengan dia sampai bermusuhan, ya. Ada konflik yang secara signifikan itu terjadi karena komunikasi yang buruk, perselingkuhan, kecurangan yang dia lakukan, penipuan. Bahkan dia ini juga punya perilaku merusak diri sendiri. Mungkin dia pakai narkoba, mungkin dia minum minuman keras, perokok yang aktif, atau dia punya kebiasaan seks bebas, ya. Jadi punya perilaku yang merusak diri sendiri, sehingga hubungan ini memang sudah mencerminkan kegagalan dan harus bercerai atau harus berpisah. Ya, itu memang harus. Kenapa? Karena ini menandakan ada suatu masalah yang benar-benar parah, dan kalau udah parah tuh berarti memang akan sulit untuk mau dirombak atau diperbaiki gitu. Jadi memang harus benar-benar diakhiri dan dirubah secara total gitu, ya. Di Empress, dia ini orang yang egois, orang yang ingin menjadi pusat perhatian. Dia adalah orang yang sulit untuk mengungkapkan perasaan dia yang sebenarnya. Dia mungkin usianya lebih tua dari kamu, tapi memang dia ini orang yang dia ini orang yang berpikir secara logika, sehingga dia itu merasa bahwa gini, dia ini berpikir bahwa begini, kita itu kalau misalkan mau memandang segala sesuatu atau mengambil keputusan atau langkah apapun dalam kehidupan ataupun dalam hubungan ini, itu harus dengan kepala dingin. Walaupun situasinya memang sudah kritis gitu, ya, kita tetap harus berkepala dingin. Makanya di sini dia agak lambat pergerakannya, karena harus mikir dulu gitu, mikir banget, dan yang dipikir tuh banyak, ya, konsekuensinya lah, resikonya, ini itu, sehingga lambat aku lihat di sini. Tapi memang orangnya sangat logika banget. Terus itu juga aku lihat di sini dia orang yang orang yang terlalu tradisional, ya, sehingga hubungan kalian terasa menyesakkan di sini. Entah memang dia pemikirannya kolot, ya, pemikirannya terlalu tradisional atau gimana, sehingga terlalu menyesakkan ketika menjalani hubungan ini. Maka dari itu semesta setiap kali kalian sudah merasa tersakiti dengan orang ini, kalian kayak selalu dilepaskan sedikit demi sedikit dengan orang ini. Terus itu juga aku melihat memang dia ini orang yang sulit, ya, untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka. Nah, inilah yang mungkin sering membuat kamu dengan dia sering terjadi suatu kesalahpahaman, ya. Apalagi di sini juga aku lihat Knight of Pentacles udah di Emperor, dan juga di sini ditambah lagi dengan Knight of Pentacles. Jadi memang orang yang sangat gila kerja. Di Emperor tuh punya jiwa kepemimpinan. Mungkin dia memang di pekerjaannya punya jabatan, atau mungkin ya memang dia itu punya jiwa kepemimpinan, dan dia ini orang yang tidak suka kegagalan, ya. Kalau misalkan dia sudah melakukan segala sesuatunya, dia harus merasa bahwa itu harus sukses, itu harus benar, itu harus berhasil, seperti itu, ya. Memang orang yang sangat gila kerja banget. Terus itu juga aku melihat di sini dia memang orang yang pekerja keras, dia juga orang yang sabar tuh, ya. Ada konservatif di sini, memang terlalu tradisional orangnya. Kalau udah dalam ngomongin pekerjaan tuh udah berkomitmen banget lah dia. Memang lambat, tapi juga memang gini, ya, saking lambatnya itu tuh sampai lama gitu loh dia dalam mengambil suatu langkah atau keputusan. Tapi memang itu
untuk meyakinkan dia agar apapun keputusan yang dia ambil tuh mantep dia jalani, dia lakukan gitu loh, agar tindakan dia efisien ya. Jadi di emperor tuh efisien ya, orang yang sangat menjunjung tinggi keefisienitasan seperti itu ya. Jadi kalau apapun yang dilakukan harus bisa berhasil. Biar efisien, gimana caranya biar bisa berhasil kayak gitu ya. Aku melihat bahwa hubungan ini tuh kuat ya, bisa diandalkan juga. Memang dia ini juga orang yang bisa diandalkan. Orangnya teliti, pekerja keras ya, cuman memang terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Dia orang yang toleran sebenarnya, orang yang bisa diandalkan, dan aku lihat memang dia ini orang yang stabil, makanya kelihatannya tenang, kelihatannya tuh kayak apa ya, dingin, tenang gitu ya, nggak banyak omong mungkin. Terus itu juga dia ini lebih suka tidak mengambil resiko dalam suatu hubungan atau dalam kehidupan mereka, apapun itu nggak suka dalam mengambil resiko. Orangnya keras kepala, sulit untuk dibujuk, apalagi untuk mengubah pandangan-pandangan dia gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini sebenarnya kamu dengan dia itu sama-sama solid, bisa sama-sama bisa diandalkan ya. Cuman memang hubungan kamu dengan dia ini tidak terlalu mendebarkan seperti itu ya. Jadi kayak flat gitu aja hubungannya. Ya gimana nggak flat, komunikasi aja jarang, bahkan mungkin sama sekali belum pernah komunikasi atau gimana. Tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau belum pernah sama sekali berkomunikasi, lebih tepatnya mungkin jarang sekali ada komunikasi gitu ya. Ace of Cup aku lihat di sini sebenarnya dia sempat nih ya menjalani hubungan dengan orang baru, tapi karena dia punya sifat yang seperti ini, ternyata hubungan dia dengan orang barunya juga gampang goyah ya. Nah, terus itu juga di sini ternyata dia ingin menjalani hubungan dengan kamu lagi ya, ingin memulai kembali hubungan lagi dengan kamu. Cuman aku melihat memang hubungan kalian masih goyah, gampang goyah. So bersikap lah, kalau misalkan kamu masih mau menerima dia, maka ya kalian harus bisa mempertahankan hubungan ini secara paralel. Dari kedua belah pihak harus sama-sama mau effort, sama-sama mau memperjuangkan gitu ya, agar hubungan ini nggak gampang goyah. Karena aku lihat di sini hubungannya memang gampang goyah. Dan orang ini ternyata memang orang yang suka hal-hal baru atau sesuatu yang serba fresh gitu loh. Ya dalam hubungan pun fresh gitu loh. Jangan monoton, jangan diem-diem aja, jangan nggak ada yang dibahas tentang hal-hal baru. Dia orang yang suka tantangan. Lebih tepatnya sih suka hal-hal yang fresh, suka hal-hal yang baru gitu loh. Yang membuat dia bahagia, yang membuat dia penuh dengan semangat gitu loh. Gimana ya aku harus ngomongnya ya, intinya dia orang suka hal-hal baru, hal-hal yang fresh. Dan aku melihat di sini kayak apa ya, kalian harus bisa melakukan langkah yang kuat sih untuk mempertahankan hubungan kalian jika memang ingin bersama gitu ya. Ya hati-hati karena di sini hubungannya masih rapuh, masih gampang rapuh. Tapi kalau aku lihat ya, kayaknya memang kamu ini, memang sebagian dari kalian ini kayaknya udah nggak mau deh. Kenapa ya? Karena di sini kalian sudah tahu karakter orang ini, kayak kamu itu udah tahu jelas nih orang siapa. Soalnya di sini ada Knight of Cup, orangnya toxic banget, orangnya red flag banget gitu ya. Jadi kemungkinan ya dia ingin mengungkapkan perasaannya, tapi sampai sekarang belum. Ya belum. Dan aku lihat dari Knight of Cup ini, apa harus aku bacakan juga? Dia orangnya red flag banget loh. Ya, dia ini orang yang mengingkari janji dengan kamu. Banyak hal-hal yang dia janjikan atau yang pernah dia ucapkan, yang ingin dia berikan ke kamu, tapi semuanya tertunda, bahkan mungkin sampai sekarang pun belum terrealisasi satupun. Terus itu juga dia orang yang awalnya tuh baik-baik saja ya, tapi tiba-tiba dia kayak menunjukkan seperti trauma
atau takut dalam berkomitmen. Aku lihat di sini. Tapi ternyata sikap itu justru malah dia tunjukkan, ternyata yang dia tunjukkan adalah perselingkuhan. Jadi ketahuan dia selingkuh. Jadi sikapnya gimana ya? Awalnya tuh kayak kelihatan baik-baik saja, ya. Terus tiba-tiba sifatnya berubah begitu saja. Ketika berubah, ternyata dia selingkuh, gitu. Terus itu juga dia ternyata orang yang selama ini pernah melakukan suatu penyalahgunaan. Entah itu penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan minum-minuman keras, atau penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau menyalahgunakan keuangan. Ya, mungkin dia korupsi atau menyalahgunakan wewenang dia, ya, sehingga menggonta-ganti peraturan perusahaan atau gimana gitu. Ya, intinya di sini dia adalah orang yang selama ini menyalahgunakan sesuatu, bisa narkoba, alkohol, wewenang, uang, seperti itu. Ya, dia orang yang suka berubah-ubah. Ya, maksudnya bukan secara fisik berubah-ubah, enggak tiba-tiba jadi bunglon gitu, enggak juga. Ya, maksudnya itu mungkin hari ini dia kayak menunjukkan sifat yang posesif sama kamu, besoknya mah cuek banget, cuek bebek gitu. Terus itu juga orangnya ini apa ya, bisa dibilang tuh intinya tidak baik lah ya, tidak jauh lebih baik daripada kamu. Jadi lebih baik sih daripada kembali dengan dia, lebih baik kamu melajang. Parah sih kalau aku ngeliat di sini ya. Orangnya parah. Ya, intinya inilah, mungkin bisa jadi memang ini belum dia ungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, rasa cinta dia sama kamu. Jadi bahkan sampai sekarang tuh masih terpendam. Ya, masih terpendam, apalagi ditambah lagi dia ngeliat kamu sekarang sudah tidak percaya lagi sama dia, ya, jadi dipendam aja. Kayak gitu. Ya, kalau mungkin bisa jadi kalau ada kesempatan dia akan mengungkapkan perasaan dia gitu, tapi ya dia mungkin takut karena di sini kan dia orang yang tidak berani mengambil resiko. Dia takut karena kamu sekarang sudah tidak percaya lagi sama dia. Dia takut kalau misalkan dia mengungkapkan perasaan dia sebenarnya sama kamu, bakalan kamu tolak gitu. Makanya energinya di sini Ace of Cup, ya, ingin memulai lagi, tapi aku lihat masih tidak ada ketegasan dari dia. Ya, orangnya masih kelemar-kelemar. Apalagi di sini The Emperor, Knight of Pentacles, ya, lambat orangnya, lamban. Gitu. Orangnya enggak tegas. Aku lihat di sini kelemar-kelemar tuh, apa kelemar-kelemar ya? Minya-minyi, pelin-pelan. Nah, seperti itu. Lebih tepatnya kayak lemot lah, lemot dalam action. Gitu, ya, dalam bertindak gitu. Ya, jadi judulnya lebih tepatnya apa ya? Seseorang yang memendam cinta, atau seseorang yang diam-diam mencintai kamu. Ya, seperti itu ya. Atau cinta yang tak terucap. Cinta yang tak bisa lagi dia ucap. Bisa jadi seperti itulah ya. Nanti aku pikirin deh judulnya seperti apa. Oke, aku rasa cukup lah ya. Seperti inilah dialah orangnya, masih orang lama. Aku lihat di sini, dan ini memang orangnya toksik banget, red flag banget. Oke, selamat ya bagi kalian sudah dijauhkan dari orang ini. Tapi aku lihat di sini kayak masih ada keinginan dari dia untuk mengungkapkan perasaan dia sama kamu. Ya, pilihan ada di kamu. Apakah kamu masih mau menerima dia, welcome lagi sama dia, atau enggak? Yang pasti dia masih memendam perasaan sama kamu gitu ya. Oke, ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. Kelihatan nggak sih yang aku taruh sini? Kelihatan lah ya. Terus juga aku punya sionya, bisa jadi sio kamu, sio dia. Oh ya, alfabetnya ada T, B, L, O, F, A, D, Z, Y, H, J, C, K, V, W, U, M, X, N, P, I, Q. Sionya ada sio ayam, ada sio macan, ada sio kerbau, ada sio kuda, sio naga,
Shio monyet, shio tikus, shio kelinci, dan shio babi. Kemudian ada angka ini bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. 20, 14, oh iya, zodiaknya ya belum. Zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Capricorn, Taurus, dan Virgo udah ya. Apa nih? Wands. Leo, Aries, Sagittarius. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada The Moon itu Pisces, Aquarius, kemudian apa ini? Aries ya. Itu ya, jadi kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Ini angkanya atau tanggalnya 14, 20, 18, 29, 15, 24, 1, 17, 8, 19, 30, 10, 12, 26, 5, 6, 3, 25, 16, satu lagi 31. Kemudian bulannya bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia. Agustus, April, September, Januari, Maret, Mei, Juni, Februari, Desember. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.